portal setia menyertai kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
kasih Tuhan, kami siap memuji lebih heran lagi. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan lebih heran lagi. Mari sama-sama katakan amin. Saya mohon saudara untuk berdiri. Haleluya. Yesus.
bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kami. Engkau Tuhan kami Yesus yang membangkitkan orang mati Lazarus menjadi hidup kembali. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang hidup, yang merubah air menjadi anggur. Ya Allah, ya Aba, ya Bapa, ya Allah Elohim Ehad, Elohim Yahweh pencipta langit bumi semesta jagat raya. Kami merendahkan hati kami merendahkan jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah Roh Allah yang mengalir di dalam setiap hati kami, tercurah seperti air yang menyirami jiwa dan batin kami. Engkaulah Roh Kudus, hikmat dan kuasa Allah yang mengubah kami menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan dari Roh Kudus supaya kami dapat masuk dalam kerajaan surga. Lahirkan kami kembali, urapi kami hari ini, bahwa firman yang kami dengar adalah firman yang berkuasa, firman yang menjadi terang hidup kami, kekuatan kami dan jiwa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kurang semangat, masih tahun baru, minyaknya masih full kan? Shalom. Ya, saudara jangan boros-boros, masih tahun baru ya. Masa tahun baru minyaknya sudah tinggal rest. Sekali lagi shalom. Iya, agak ngirit supaya cukup sampai akhir tahun mungkin ya. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang mengikut Yesus. Mari kita sama-sama katakan mengikut Yesus. 1, 2, 3. Amin. Mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen itu disebut pengikut Kristus. Karena waktu zaman-zaman Ahok banyak istilah, orang banyak beragama tapi dia tidak bertuhan. Nah, saudara, hari ini kita harus meletakkan posisi iman kita, bahwa kita adalah orang-orang Kristen, yang artinya Kristen itu lahir dari sebuah kesaksian. Kristen itu lahir dari sebuah pengalaman iman. Orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula, di mana orang-orang yang tidak Kristen atau orang-orang kafir, ya saya sebutlah begitu, mereka mengatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu disebut mereka pengikut. Kenapa disebut pengikut? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang-orang yang mengikut Yesus, mereka punya kesaksian dan pengalaman hidup. Mereka punya cerita, ya, mereka punya kesaksian, mereka punya cerita, mereka punya pengalaman dengan Tuhannya. Itu makanya disebut dengan orang-orang inilah yang disebut saksi, karena mereka mengikuti setiap pimpinan pergerakan dari Tuhan, setiap tuntunan dalam setiap pengalaman hidup. Ya saudara, nah, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu juga Allah membawa mereka dengan berjalan. Mereka berjalan dengan mengikut tiang awan pada siang hari, dan mereka pada malam hari dituntun oleh tiang api.
Tiang awan ini bergerak, mereka ikut bergerak. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Sampai mereka di tanah Kanaan. Itulah yang disebut dengan mengikut Yesus pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, apakah bangsa Israel ini bangsa yang percaya kepada Tuhan? Percaya. Mereka percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka percaya dengan mujizat. Setelah Allah menulahkan 10 tulah. Tulah yang terakhir ada yang ingat? Ada yang ingat? Tulah yang terakhir adalah anak-anak sulung Israel semua mati. Anak-anak sulung Mesir, maaf, semua mati pada malam itu. Ya, apakah percaya? Percaya. Tapi saudara, percaya itu bukan label. Percaya itu bukan merek. Tapi percaya itu lebih kepada sebuah identitas. Percaya itu harus menjadi sebuah jati diri. Ya, percaya itu membuat sampai Tuhan berkenan meletakkan rohnya di dalam kita. Bangsa ini begitu kagum kepada Tuhan ketika Allah dengan segala kemuliaan kuasanya menyatakan mujizat demi mujizat sampai membelah laut ke berau. Laut dibelah. Oh, mereka bangga. Mereka salut punya Tuhan. Mereka sukacita. Keluar dari laut yang dibelah, Tuhan kasih roti. Setiap pagi roti mana langsung turun dari dapurnya Tuhan. Setiap pagi mereka memungut roti ini. Mana ini? Inilah makanan surga yang bangsa lain kita nggak pernah mengenyam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang dituntut oleh Tuhan, bangsa ini tidak hanya sekedar percaya, tapi mereka harus mau mengikut Tuhan dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu sering disebut dengan istilah Kristen KTP. Ya, Kristen hanya sebagai label. Kristen hanya sebagai tanda pengenal. Tapi sesungguhnya kita tidak mengikut Tuhan. Nah, bangsa ini harus berjalan dengan mengikut tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Saudara, itu makanya Yesus turun ke dunia. Dia memanggil 12 murid untuk mengikuti teladan Yesus, untuk hidup supaya mereka punya kesaksian, supaya mereka punya teladan Kristus dalam kehidupannya. Ya, bukan datang pagi pulang sore. Nah, hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membedakan orang yang mengikut Kristus dengan orang yang percaya dan beragama saja tidak cukup. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Semua kita, saya rindu membaca firman Tuhan ini. Matius 19 mulai dari ayat 16. Orang muda yang kaya. Nah, kita perhatikan ya, sedikit demi sedikit ayat ini mulai kita ikuti. Ayat 16 saya baca, ayat 17 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 2, 3. Kata Yesus, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang? Nah, kita berhenti dulu sebentar sampai 20. Orang yang bertemu dengan Yesus adalah orang, bukan orang jahat. Ya, ini orang secara moral di masyarakat kelakuannya baik. Ini orang yang beragama dan dia tahu aturan agama. Dia tahu tata tertib. Orang ini adalah orang baik. Dia mencuri, dia bilang dia tidak membunuh, dia tidak merampas milik orang. Tapi ada satu ruangan kosong dalam hidupnya yang membuat dia harus mencari dan memuaskan batinnya. Karena apa? Karena dia ingin memperoleh satu kehidupan yang kekal. Halo? Nah, itu dulu menjadi satu pertanyaan. Sudah berapa lama kita bertuhan, berdoa? Apakah ada terasa di batin kita ada satu kekurangan yang masih kita rindukan dan kita harapkan untuk memperoleh? Jangan memperoleh harta ya. Jangan hanya ambisi bagaimana saya bisa punya iPhone keluaran terbaru. Jangan punya ambisi bagaimana saya bisa punya rumah, bagaimana saya bisa punya kebun yang luas, bagaimana saya juga bisa memperoleh nanti motor yang bagus. Tinggalkan dulu semuanya itu. Adakah kita memiliki keinginan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, inilah yang membuat orang ini datang kepada Tuhan. Padahal dia ini orang yang beragama. Dia tahu peraturan, dia tahu hukum-hukum, dia tahu semua tata ibadah. Dan ketika dia datang kepada Yesus tentang yang baik, hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi ini bukan sekedar kita mau keluar hukum taat, keluar perintah taat, keluar ini. Jadi makanya saudara, orang Kristen itu kadang-kadang udah takut duluan. Banyak kali yang mau ditaati. Ya, tapi pemuda ini masih sama. Tetapi itu pun tidak membuat dia merasa terpenuhi panggilan batin. Nah, jangan sampai kita ke gereja kita nggak tahu panggilan batin kita, panggilan jiwa kita. Saudara, kalau kita bisa bertanya kepada Roh Allah, Roh Tuhan yang Dia berikan kepada kita, yang membuat kita bisa hidup tidak jadi mayat hari ini.
Sebenarnya dia ingin cepat-cepat keluar dari tubuh ini. Ya, sebenarnya roh jiwa kita itu, saudara pikir betah dia di daging ini? Enggak betah. Ini satu seperti dengan kita dimasukkan ke penjara. Betah? Enggak betah. Dia terkurung di dalam tubuh yang penuh kedagingan ini. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, yang roh kita itu selalu ingin mencari sumber hidupnya. Jiwa kita ini gak betah. Kalau saudara punya HP bagus, yang senang itu daging. Roh kita enggak. Kalau saudara bisa makan enak, makan mahal, ya, anak-anak saya selalu bilang, Pak, ramen. Saya pikir ramen itu apa? Ya kan? Bukannya mie. Ada makanan baru. Yang senang itu daging kita. Nah, coba kita selalu berusaha memperoleh apa yang hanya sementara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau kita beriman, kalau kita hari ini bertuhan hanya untuk memperoleh dunia, kita salah. Tapi kalau saudara bertuhan, beriman untuk memperoleh hidup yang kekal, itu baru benar. Amin. Nah, mana yang duluan? Sama-sama, nggak bisa sama-sama. Kalau kita mengatakan kita bertuhan, tapi kita ingin memperoleh dunia dengan segala isinya, apa kata Tuhan? Sia-sia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, anak-anak muda, kalian kuliah, kalian sekolah, kalian bekerja untuk memperoleh apa? Saya dulu juga begitu, nanti aku dapat gaji banyak, dapat uang banyak, bisa beli ini, bisa beli motor bagus. Saya tidak diajar dulu, ya, berjalan sendiri. Tapi sekarang saya mau mengajarkan anak-anak kita bahwa ya kita harus, kalau kita bertuhan, ya kita cari bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Nah, saudara, orang ini datang kepada Yesus dengan segala kesaksian yang sudah baik. Seluruh perintah, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak mengucapkan dusta, hormat pada ayah dan ibu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20 kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Semuanya itu sudah dilakukannya. Saudara, jangan saudara pikir orang ateis tidak bisa melakukan ini. Bisakah orang ateis tidak berdusta? Bisakah orang yang tidak percaya Tuhan, yang hidup di negara komunis, bisakah dia menghormati orang tuanya? Mungkin lebih hormat dia. Apa agama asli orang Batak? Parmalin. Nah, siapa yang udah kenal kriteria agama ini? Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih jujur, Parmalin dengan orang Kristen? Salah satu hukum yang nggak bisa ditentang oleh Parmalin, berbohong. Saya dulu punya kesaksian itu di penjara. Ada satu jemaat namanya Marga Sitorus, punya Namboru,
formalin asli, formalin tulen, nombor kandungnya. Jadi dia bilang sama saya, kalau aku minta sesuatu, aku datang sama nombor. Walaupun dia formalin, tapi nomborku ini tidak pernah bohong bilang gak ada uang, lagi susah. Dia selalu jujur. Tapi kalau aku minta sama tulangku, kalau aku pergi, selalu banyak alasan. Belum punya uang lah, lagi susah lah. Jadi dia cerita sama saya, nomborku ini walaupun formalin, dia jujur, nggak mau bohong, walaupun sama anak-anak. Itu kesaksiannya. Tapi ada berapa banyak orang yang famili-familinya yang ke gereja yang mengaku menerima Yesus, tapi hidupnya penuh dengan kebohongan, sehingga dia merasa nyaman. Namburu, kasihlah dia nanti kalau namburu ada uang, namburu kasih. Kita patinya sudah. Dia. Nah, apalagi yang masih kurang? Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dulu waktu tahun 9, waktu PLTA masuk baru mulai dikerjakan. Ya ada orang bule, saya pikir waktu itu orang bule semuanya Kristen lah gitu kan, Kristen. Jadi ada Mr. Smith, dari 4 orang bule ada 1 yang ke gereja kita. Nah Mr. Smith ini rajin ke gereja. Terus disitulah mungkin adik saya bertanya, yang lain kemana? Oh, yang 3 tidak percaya Tuhan, orang ateis. Saudara, orang ateis, dia nggak ke gereja. Oh, anggapan kita, wih, najis. Orang ini orang nggak percaya Tuhan, dosanya besar. Saudara, tetapi orang ini walaupun nggak ke gereja, dia bilang sama Mr. Smith, apa yang dibutuhkan di gerejamu, kau kasih tahu, biar kami bisa bantu. Orang ini nggak bertuhan, tapi kenapa dia bisa bicara seperti itu? Sedangkan orang yang di dalam gereja, saya waktu kalau hanya untuk berbuat baik, ateis itu bisa. Berpuasa, saudara lihat orang-orang itu kalau berpuasa, ada yang berani tidak makan daging, hanya makan sayur, vegetarian. Bisa, sangat bisa. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang masih kurang, ada. Kalau orang ateis masih bisa melakukannya, berarti orang yang bertuhan harus punya kelebihan. Amin. Nah mungkin orang yang tak bertuhan lebih murah hati daripada orang yang bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, bisa tak dia mengampuni orang yang bersalah sama dia? Bisa. Tapi kenapa orang yang bertuhan bisa membunuh orang lain? Kita hidup di negara beragama. Kalau tidak beragama tidak boleh tinggal di Indonesia. Tapi fakta mencatat, ada banyak orang yang dibunuh gara-gara agama. Ada banyak orang yang harus mati gara-gara agama, gara-gara orang yang bertuhan. Celaka, celaka. Orang bisa membunuh orang lain dengan alasan imannya, agamanya. Dia bisa menumpahkan darah orang lain. Saya ingat dulu waktu ISIS menyembelih wartawan Inggris yang divideokan waktu ISIS baru pertama kali menampakkan kegarangannya atas nama Tuhannya, atas nama agamanya. Wartawan Inggris itu dibeginikan, diangkat kepalanya, disembelih. Ada videonya dulu. Dia membunuh orang dengan nama
Orang dibom dengan nama Tuhan. Saya pikir, mana yang bertuhan sebenarnya? Saudara, waktu itulah saya terbuka pikiran, oh komunis. Saudara, di Rusia, orang-orang komunis yang jadi orang Kristen, yang latar belakangnya dulu komunis, dia tidak akan mau berdoa kalau duduk kayak gini. Mari kita berdoa, dia harus berdiri. Nggak kayak kita tidur pun jadi, ya angkat kaki pun jadi. Nah, seandainya ada orang komunis yang masuk Kristen dan lihat kita, orang Kristen gak contoh. Aku aja gak berani berdoa sambil duduk, harus berdiri. Itu kesaksian dari pendeta Dr. Stephen Tong ketika dia memimpin kebaktian di Rusia. Dia akan dari Indonesia terbiasa, mari kita berdoa. Dia berdoa, dan ketika dia buka mata, dilihat jemaat semua melototin dia. Dia pada berdoa, mesti keras hati, dibawa berdoa nggak mau, malah matanya melotot. Sekali lagi dia bilang, nggak sebenarnya begitu. Dia tutup mata dan dia berdoa. Ketika dia berdoa, asik dia berdoa, dia lihat jemaat masih melototin dia. Tiba-tiba datang salah seorang pastor, dia bisikkan, di sini orang tidak mau berdoa kalau nggak berdiri. Oh, begitulah orang menghormati Tuhan. Let us stand up. Diajarlah semuanya berdiri. Mari kita berdoa. Baru semuanya berdoa. Saudara, ya, jadi apa yang sebenarnya kita sedang lakukan sekarang? Benarkah kita pengikut Kristus sehingga kita punya karakter kualitas Kristus? Amin. Apakah kita sudah punya pengampunan yang besar seperti Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menonton kesaksian seorang ibu yang punya suami tukang pukul, sampai pernah dimasukkan ke dalam, ada yang pernah dengar nggak yang di Miracle TV, minyak goreng itu dicelupinnya muka istrinya ke dalam, tapi mujizat Tuhan terjadi, nggak apa-apa. Itulah jahatnya, ya. Tapi apa kata ibu si wanita ini, istri? Ampuni, ampuni. Kalau jangan bercerai. Walaupun suaminya ini tak seiman dengan dia, agama suaminya Hindu. Sampai kapan mah? Ampuni. Sampai satu titik suaminya bertobat. Saudara, jadi orang yang mengikut Kristus, dia punya kualitas. Dia punya satu kemampuan kesaksian hidup bersama Kristus. Percayakah saudara bahwa semua yang kita alami itu sedang kita alami bersama dengan Tuhan? Kalau Sadrak, Mesak, Abednego harus dilemparkan ke dalam dapur api, dia tidak menyangkal Tuhan, karena di dalam dapur api itu Tuhan pun menyertai. Itulah yang disebut dengan mengikut Tuhan. Amin. Bahwa kita tidak pernah sendiri. Saudara tidak pernah merasa dikorbankan sendiri, karena Yesus sudah terlanjur, sudah terlebih dahulu menjadi korban untuk kita. Nah saudara, kita lanjutkan ayat 21. Kata Yesus, ayat 21 sama-sama ya. 1, 2, 3.
Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan..." Nah, apa kata Yesus? "Kau ikut saya." Sudahkah kita benar dalam hidup ini mengikuti Yesus? Halo? Karena nggak mudah. Jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka itu akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, untuk mengikut Yesus, jual segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, baru kau bisa ikut saya. Saudara, itulah mengikuti Yesus. Halo? Itulah Kristen, pengikut Kristus yang melepaskan dirinya dari segala perbudakan. Ya, sekarang banyak orang menjadi budak karena miliknya. Orang bisa jadi budak terhadap mobilnya. Coba mobilnya tergores, atau mobilnya masuk lubang jalan, seperti rasanya yang sakit itu kita. Padahal mobil itu besi, mana dirasakannya? Dilihat dong mobilnya udah kena baret-baret, wah, seperti hatinya pula yang tersayat-sayat. Kenapa aku parkir tadi di sini? Wah, anak ini nggak tahu mobil ini mahal. Dia pikir beli mobil pakai daun. Ya, udah keras keringat banting tulang, udah tidur banting pintu, baru dapat mobil. Saudara, begitu HP-nya jatuh diusap. Nah, itu gobloknya juga. HP jatuh diusap-usap lagi, dicipu. Anaknya jatuh, mata kau pakai itu mata. Ya, saudara, pergi ke pasar, HP tinggal, pulang lagi, jemput. Iya kan? Seringkali kita jadi budak. Itu makanya Yesus bilang, lepaskan, jual. Nah, itu artinya apa? Kita harus bisa melepaskan diri kita dari perbudakan. Perbudakan terhadap milik, menghambakan diri kepada uang. Bukan kita yang jadi hamba sama uang. Uang yang jadi tuannya, kita hambanya. Iyalah Pak Pendeta, memang uang gak bawa kita ke surga, tapi gak ada uang seperti mau mati rasanya. Saudara, itu makanya Yesus bilang, kalau mau ikut saya, bukan ikut Yesus dulu, sebut, kalau mau ikut saya, jual hartamu. Harus bersih dari segala perbudakan hartamu. Harus bersih. Kasih sama orang miskin, maka engkau beroleh harta di
di surga. Orang yang mengikuti Yesus dia tahu dia punya harta di surga. Kalau orang Kristen masih bertanya-tanya apakah dia masuk surga atau tidak, berarti saudara belum ikut Yesus. Orang yang ikut Yesus nggak hanya tahu dia masuk surga, dia tahu dia punya harta di surga. Amin. Ada banyak orang Kristen yang belum tahu. Ini jujur ya. Saya tanya keselamatan udah ngerti belum? Apa itu keselamatan? Ada 4 mahasiswa kemarin minta nilai dengan latar belakang gereja masing-masing. Saya tanya satu, karena Kristen sudah lama sudah, apa itu keselamatan? Ya, kalau ada orang Kristen keselamatan dia tidak pernah memilikinya. Jangankan memiliki, tahu pun enggak apa ya. Apa ya? Istri saya tanya, kok lama amat? Ini orang keselamatan aja dia nggak tahu. Terus saya tanya lagi, ini karena masih Natal, kalau kasih apa itu kasih karunia? Nggak tahu. Inilah PR saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan, saudara tahu aja enggak bagaimana kita punya iman? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Halo, anak-anak sekolah, jangan hanya uang yang tahu. Ya, jangan hanya tahu bagaimana nilai-nilai di rapor kalian tinggi. Ingin bersaing dapat nilai tinggi, tapi kalau tidak punya kehidupan di surga itu apa? Saya tidak fanatik. Saya juga punya anak. Ya, yang saya ajak dia juga harus cerdas. Tapi sudah tahu kecerdasan terbaik, kecerdasan tertinggi, kecerdasan terhebat itu spirit. Ya, SQ. Sekolah yang bisa ngajarin. Tapi kalau sudah mau diajarin sini, suruh dia ke gereja, saya akan ngajarin. Supaya rohnya cerdas. Ya, bukan so hebat, enggak, yaitu tugas hamba Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu panggilan. Kalau Bapak Ibu dikasih tugas mempergunakan komputer apa segala, saya dikasih tugas Tuhan menggunakan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini harus punya bobot. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia ayat 22 dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang mengikuti Yesus, orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang punya tujuan, yang punya sasaran, yang punya harapan, yang punya perjalanan hidupnya kerajaan surga. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut miskin. Anak-anak, jangan takut miskin. Hidup suci, hidup benar, hidup kudus dalam Kristus tidak membuat kita miskin dan melarat. Ya, bukan karena kita harus menerima suap, curi uang sini, tipu uang sini, supaya banyak uangnya, engkau binasa. Tipu timbangan, engkau binasa. Cari kerajaan surga dan seluruh kebenarannya. Itulah orang yang mengikut Yesus. Dia harus menyangkal berperang dengan pikiran dunianya setiap hari, supaya bagaimana kita tetap pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Itu yang kita perangi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mungkin dengan berbuat curang orang ini bisa ganti mobil, bahkan banyak mobilnya. Sedangkan kita yang hidup jujur, hidup benar, gak dapat apa-apa. Saya salut dengan mantan Kapolri Google, ya, pensiun jadi Kapolri. Semua kekayaan jabatan ditinggalkan, dia kembali hidup sederhana di rumah yang kecil, tapi dia bahagia. Anaknya mau jadi angkatan udara, tidak direkomendasikan. Kalau bapak rekomendasikan kau anak seorang Kapolri, kau pasti lulus. Kau lulus karena kau anak seorang Kapolri. Dia tak kasih rekom, sehingga anaknya ini tidak jadi batalion daftar di angkatan udara. Banyak itu tidak bertuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang menyangkal diri kita, sedang menyangkal pikiran duniawi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada sebuah kesaksian di dalam Matius pasal yang ke-16. Ini sebuah kisah. Saya baca dari ayat 21 ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu baca. Ayat 22 maksudnya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22, 2-3. Nah, ingat cerita ini, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Dengarlah iblis." Apa kata Yesus kepada Petrus? "Iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24, 2-3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya.
Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, orang yang mengikut Yesus, orang yang pikirannya seirama dengan Tuhan. Ya, orang yang pola pikirnya, mindsetnya itu sama dengan Tuhan. Yang seringkali menyangkal Tuhan itu pikiran kita. Oh, itu kan Tuhan, saya kan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga manusia selalu kompromi dengan segala kelemahan-kelemahannya. Yang sedang mengikut Tuhan ini apa? Ternyata pikiran kita. Amin. Yang dimaksud Yesus di sini, kenapa dia bilang Petrus itu iblis? Karena iblis tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, selalu iblis berpikirannya bertentangan dengan Tuhan. Nah, saya takutnya kita selalu bertentangan dengan Tuhan. Tuhan suruh ampuni, kita tidak mau. Tuhan suruh kita bersabar, kita tidak mau. Kita tidak pernah sama pikiran kita dengan Tuhan. Tuhan suruh memberi, kita tidak mau. Halo? Ya sama dengan kita tiba suami baik, istri sewa. Tiba istri yang baik, suami yang sewa. Kapan cocoknya ya? Misalnya, ya, tiba istri mau bawa jalan-jalan, ayo mama kita jalan-jalan. Aku capek mau tidur. Tiba suami yang mau, ayolah kita pergi. Udahlah, aku mau nyetrika. Ayolah. Enggak, jadi, nah, itu salah satu bentuk pola pikir. Nah, kalau dalam rumah tangga itu biasa. Tapi takutnya kita dengan Tuhan selalu nggak pas. Tuhan suruh memberi, kita nggak mau. Tapi ketika Tuhan memberi, kalau kau memberi mau nggak? Mau Tuhan. Kalau gitu cocok kita. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Misalnya ketika yang kita minta berkat, terus yang datang kutuk, kita marah sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang kutuk ini yang akan dirubah jadi berkat. Tapi kita udah tidak sama pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Ya, ada sebuah cerita di dalam kitab Apokrif ketika Yesus mengajak murid-muridnya naik ke bukit, dan Yesus menyuruh murid-muridnya bawa batu. Kita mau ke bukit, kalian masing-masing bawa batu. Wah, murid-muridnya ngapain nanti suruh bawa batu? Udahlah kita mendaki, udahlah badan gemuk. Kayak saya udah 80. Bawa batu lagi. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Masing-masing murid Yesus bawa batu. Kau dikasih beban lagi ikut Yesus ini. Sampai di atas bukit. Pada batu yang kalian bawa, semua keluarkan batu. Ada yang kecil, yang besar kelereng, ada yang kerikil. Loh, Petrus kenapa batu yang buat kecil? Ya kan Tuhan suruh bawa batu. Tuhan tak bilang size-nya, ukurannya beratnya. Ya boleh ini. Ya tak apa-apa, terserah kau kata Tuhan. Nah sekarang semua batu jadi roti. Ya Petrus rotinya paling kecil. Yang bawa batu besar, untuk bawa tadi batu. Datang Petrus, kalau tahu aku tadi batu ini jadi roti, bawa yang sebesar tempat tidur. Seringkali kita begitu. Kalau tahu
tapi kita tidak pernah mau sangkal diri kita. Amin. Keluar batunya. Petrus taruh batunya di atas telapak tangan ini Tuhan. Dia pikir dia pintar. Jalan-jalan Tuhan tidak bisa kita selamat. Makanya harus sangkal diri. Pikiran kita harus bisa seirama dengan pikiran Tuhan. Amin. Kepadamu tidak saja dianugerahkan untuk percaya, tapi kepadamu dianugerahkan juga menderita. Ngerilah ayat ini. Nah, supaya kita percaya bahwa penderitaan ini bisa menjadi kebahagiaan. Itulah kita percaya. Amin. Di mana ayat ini? Filipi, coba kita cari dulu. Filipi 1:29 kalau saya tidak salah ya. Oke, ya kita baca dulu ayat ini ya kan. Nah, supaya otak kita juga diluruskan. Ya, semua percaya kepada Tuhan. Nah, ketika percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih penderitaan supaya engkau percaya bahwa penderitaan ini bisa menjadi kebahagiaan. Amin. Nah, untuk itulah kita dikasih kepercayaan supaya kutuk ini kau lihat terjadi bisa berubah jadi berkat. Untuk itulah kita percaya. Amin. Supaya kesusahan ini bisa menjadi kesenangan. Untuk itulah kita percaya. Amin. Ya, kita baca Filipi 1 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Kenapa penderitaan? Penderitaan inilah yang dirubah Tuhan. Kutuk inilah yang dirubah Tuhan. Kesusahan inilah yang dirubah Tuhan. Untuk itu, itulah karunia. Untuk itulah kita percaya. Amin. Jangan kita percaya untuk hal yang senang-senang. Ketika kita berpikir berkat, terus yang datang langsung uang 1 karung. Ya, seperti durian runtuh. Wah, kita berpikir seperti durian runtuh. Ada durian runtuh di Pekanbaru. Ada yang pernah makan di situ. Ya, ada seorang ibu suami istri makan durian runtuh, bayarnya 3 juta dia tertolong. Itulah bapak ibu ini tidak mau makan. Ya, kayaknya mau dikeluarin lagi dulu. Hati-hati ya kalau durian runtuh bukan baru ya. Itu yang sekecil-kecilnya 80.000. Kena ada 3 juta. Ya. Jadi yang tadinya enak samping kalau naik itu kedai. Ya, saudara, itu kesenangan yang akhirnya membuat dia, tetapi di dalam Tuhan kesusahan itu yang mau dirubah menjadi berkat. Ya, saudara, makanya kenapa Tuhan karuniakan penderitaan? Untuk itulah kita percaya supaya penderitaan ini diubah menjadi kebahagiaan. Amin. Untuk itulah kita percaya kepada Kristus. Jangan gandakan uang. Ada orang ingin dapat 5 miliar,
kasih mahal 5 juta sama dukun 50 juta, kirim uang 50 juta, digandakan bisa jadi 50 miliar. Yang terjadi apa? Si dukun kirim uang 1 kardus dan uang mainan. Enos saja punya banyak. Dia pernah minta jajan, Pak, minta jajan, gak ada apa-apa, ini uang, saya kasih uang mainannya. Nah laku uang ini, gitu. 20 ribu, 50 ribu. Enos saja tahu itu uang gak laku. Dia kasih 50 juta, yang dia terima 50 miliar uang mainan. Jangan mau kita dipermainkan iblis hanya gara-gara ambisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terakhir kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-32. Inilah kisah dari orang yang mengikut Yesus. Bilangan 32 ayat yang ke-14, 11 dan 12. Kita mau mengikut Tuhan dengan jiwa, dengan roh. Bilangan pasal 32, 11 dan 12. 1, 2, 3. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan ayat 12, 2, 3, kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan jangan pernah kasih Tuhan setengah hati. Mengikut Yesus harus sepenuh hati. 2 yang masuk ke tanah Kanaan, karena Tuhan bilang dia ikut saya dengan sepenuh hati. Yang lainnya tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Mereka tidak mengikut Tuhan. Dengan apa? Dengan sepenuh hati. Berarti apa? Setengah. Mati semuanya di padang gurun. Yang 20 tahun ke atas semuanya berguguran di padang gurun. Cuma 2 yang masuk tanah Kanaan. Hanya karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berikan sepenuh hati kita, supaya saudara tahu itulah arti mengikut Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian. Semua karena aku ini. Kita nyanyikan pujian ini ya. Semakin berkurang
Haleluya. Semakin berkurang, Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. ku yakin Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Amin. jadikanku hamba yang Akan terjadi. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan jadikanku hamba yang berkenan.
Ikut Yesus. Itu keputusan. Haleluya. Ambil keputusan mengikuti Yesus. Mengiring Yesus. Ambil keputusan hari ini. Yesus, aku mau ikut Engkau. Aku mau merasakan. Aku mau menikmati Tuhan dalam hidupku. Aku mau merasakan. Aku mau menikmati keberadaan Allah. Haleluya. Keputusan yang terbaik adalah ketika engkau memutuskan mengikut Dia. Sangkal diri, sangkal pikiran kita yang sekali-kali pikiran ini tidak bisa tunduk kepada pikiran Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, kita banyak alasan untuk tidak mau mengampuni. Tuhan suruh kita berkorban, Tuhan suruh kita memberi, Tuhan suruh kita mengalah. Seringkali pikiran kita tidak pernah setuju. Kita tidak pernah mau sangkal. Kita takut kalah sama dunia ini. Kita takut miskin ketika kita memberi. Kita takut kekurangan ketika kita berkorban. Pikiran kita tak pernah sama dengan pikiran Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita mengasihi, justru kita minta dikasihi. Ketika Tuhan suruh kita berjalan, kita harus berjalan 2 mil, 3 mil. Ketika ada yang minta bajumu, Tuhan bilang kasih jubahmu. Seringkali kita tidak pernah sama pikiran kita dengan Tuhan. Kita masih jauh mengikuti Yesus. Apakah kualitas moral kita bisa lebih baik daripada seorang parmalin yang percaya kepada dewa-dewa? Apakah kualitas iman saudara bisa diuji lebih baik daripada orang-orang ateis, orang Jepang, orang yang kedua? Benar saudara mengikuti Yesus. Haleluya. Ambil keputusan hari ini untuk bertobat, mengikut Yesus. Itu cuma satu motivasi, kerajaan surga, kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba melayani umatmu ini supaya mereka masuk dalam kerajaan surga. Hamba berdiri di sini, Tuhan pakai, Tuhan suruh hamba menyampaikan firman ini supaya kami tahu kami memiliki kerajaan itu, kami memiliki keselamatan itu. Tidak ada keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Dengan yakin dan pasti kami tahu Allah memberikan harta di surga bagi orang yang mengikut Dia. Tuhan Yesus, pulihkan kami supaya kami tidak hanya beragama, tapi kami bertuhan, menerima Tuhan di dalam hati kami, menerima Allah, Yesus di dalam tubuh kami, dalam jiwa kami ada Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni dosa kami, pikiran kami yang seringkali menyangkal kehendak Tuhan. Tuhan suruh kami rendah hati, tapi kami masih sombong. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni kami Yesus. Tuhan suruh kami jujur, tapi kami masih berdusta dengan segala alasan. Tapi hari ini kami mau mengikuti Yesus. Ubahlah kami Tuhan, ubahlah kami Yesus, supaya kami memiliki kerajaan surga. Kami punya harta, kebanggaan kami bukan harta dunia lagi. Haleluya. Kebanggaan kami bukan harta duniawi lagi. Bukan seberapa banyak emas, bukan seberapa banyak deposito, bukan seberapa banyak ladang uang, tapi kami bangga dengan kekayaan surgawi yang kami tahu persis. Itulah kehidupan kami yang selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus, ambil keputusan. Ikutlah Yesus. Itulah keputusan terbaik yang berlaku sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau buat kami berubah hari ini. Kau buat kami bertobat. Hamba rindu dan hamba akan selalu menyampaikan firman-Mu yang sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Sekalipun hamba sendiri juga harus Engkau robah Tuhan, bertobat. Kami mau mengikuti Yesus. Itu keputusan kami. Haleluya. Amin. Yesus. Seperti tadi ya, kami mau berangkat ke sini dalam mobil, Pak Hari itu berkata bahwa si Andes itu kemarin pakai baju putih seperti baju putih. Kenapa dia bilang? Seperti Andes itu Amsal 10 ayat 2. Saya ingat dari situ ada kebenaran menyelamatkan orang-orang dari maut. Itu akan disebut situ. Ini spontan tadi seperti Pak Hari berbicara seperti itu. Jadi kita diberkati teman-teman pagi hari ini. Kita mengikuti Yesus. Mari kita berlomba untuk mengejar harta di surga dan harta dunia ini. Amin. Haleluya. Berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada siang hari ini. Telah menyembah-Mu Tuhan, Tuhan berseru kepada Bapa, menjadi bagian kami membangunkan yang terbaik bagi Yesus. Kami tahu Tuhan ikut Engkau Bapa, kami menderita Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang kami peroleh Bapa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga yang telah mempersembahan kami di hadapan Bapa. Mari Tuhan, catatkan Tuhan dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang memberi Bapa, dengan memberikan persembahan kami pada siang hari ini. Yang terbaik itu hidup kami Bapa.